Bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak Ustazah ini semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustazah Diana Tunaziroh, dipanggil Ustazah Diana. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bab yang pertama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Nah, di sini ada poin yang A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan yang ruang terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang juga bisa dikatakan suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Kemudian termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, tempat manusia dan makhluk hidup kemudian melakukan kegiatan, kemudian memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, dari setiap ruang di permukaan bumi itu pasti memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dengan adanya karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah, contohnya kota dengan desa, perkotaan dengan pedesaan. Nah, di kota ini mempunyai karakteristik gedung, karakteristiknya itu gedung yang menjulang tinggi. Kemudian di desa ini karakteristiknya itu perumahan yang sederhana, kemudian perkebunan, pertanian. Nah, itu dari desa. Jadi antara kota dengan desa itu mempunyai karakteristik tersendiri, namun mempunyai keterkaitan antar perkotaan dengan perdesaan. Sampai di sini paham? Indonesia termasuk sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Jadi, dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Jadi, Indonesia ini ada karakteristik tersendiri dari negara-negara yang lain. Dan negara-negara yang lain pun mempunyai karakteristik tersendiri, tetapi mereka mempunyai keterkaitan antar yang lainnya. Nah, dari berbagai ruang di permukaan bumi itu pasti memiliki karakteristik yang sangat khas. Nah, karakteristik yang khas tersebut itu bisa berupa tanah, batuan, dan tumbuhan. Ini yang khas ya. Nah, yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi, contoh Samarinda dengan Balikpapan. Nah, dari segi tanah mereka Samarinda dengan Balikpapan itu bisa sama, tetapi di sini ada yang membedakan dari karakteristiknya, yaitu dari tanah yang sama tumbuhannya bisa berbeda. Kemudian dari batu-batuan pun bisa sebaliknya seperti itu. Nah, dari situlah adanya karakteristik. Kemudian dari adanya perbedaan karakteristik ruang tersebut itu menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lagi, nah, wilayah pegunungan umumnya menghasilkan sayuran, kemudian daerah pesisir itu menghasilkan ikan. Nah, mereka saling interaksi karena saling membutuhkan. Jadi dari daerah pegunungan itu membutuhkan
dengan ikan dari daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu membutuhkan sayuran dari daerah gunung. Nah, dari kedua wilayah tersebut itu saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan karena mereka saling membutuhkan. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya di sini Ustazah akan menjelaskan pengertian tentang interaksi antar ruang. Nah, yang dimaksud dengan interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Nah, ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk, adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Nah, contohnya yaitu emigrasi, urbanisasi, emigrasi, kemudian yang pertama emigrasi, urbanisasi, kemudian imigrasi, beda ya, emigrasi dengan imigrasi, kemudian transmigrasi, kemudian perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Nah, contohnya tadi seperti emigrasi, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Nah, kita nih mau dari Kalimantan ke Jakarta bisa untuk melakukan pekerjaan, bisa juga untuk berwisata. Itu dinamakan mobilitas penduduk. Nah, kemudian yang kedua di sini ada komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya ya, pengiriman informasi baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, seperti membaca berita, ya bisa juga melihat TV. Nah, ya selanjutnya itu ada internet. Apalagi kita sekarang zamannya internet, zamannya media sosial, pasti banyak ya berita-berita apapun, informasi apapun itu pasti kita tahu. Kemudian selanjutnya koran, majalah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu ada transportasi. Nah, transportasi adalah suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, nah, tuh yang lain-lainnya juga banyak. Oke, sampai di sini paham? Nah, di sini ada syarat kondisi dalam interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu ada saling melengkapi atau complementarity. Nah, di sini saling melengkapi yang dimaksud itu adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi apabila ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, Samarinda ini termasuk penghasil jagung. Nah, sedangkan Tenggarong itu penghasil karet. Terjadilah perdagangan atau jual beli antara Samarinda dengan Balikpapan dengan Tenggarong karena mereka saling melengkapi terus karena saling membutuhkan juga. Nah, sini contohnya nih gambarnya. Samarinda itu surplus jagung. Nah, kemudian di sini itu Tenggarong. Tenggarong itu surplus karet. Ya. Karena mereka saling melengkapi, Tenggarong itu butuh jagung, Samarinda butuh karet. Akhirnya di sini terjadilah membutuhkan, saling melengkapi. Oke, sampai di sini paham? Nah, yang kedua itu ada kesempatan antara
Yang dimaksud dengan kesempatan antara itu adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contoh, pedagang beras dari Samarinda biasanya membeli beras dari pasar induk di Bontang. Tetapi sejak ada pasar induk di Balikpapan, maka mereka Samarinda ini lebih dekat membeli beras di Balikpapan, sehingga terjadi interaksi antar wilayah Samarinda dengan Balikpapan karena dari jarak dan biaya antara Bontang dan Balikpapan itu berbeda. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada kemudahan transfer atau transferability. Nah, yang dimaksud dengan kemudahan transfer yaitu pengangkutan barang atau jasa yang memerlukan sebuah biaya. Biasanya biaya yang dicari ialah biaya yang lebih murah. Contoh, apabila jalan dari desa ke kota rusak, maka mereka sulit mendapatkan harga yang lebih murah karena jalannya mengalami kerusakan. Sebaliknya, kalau jalannya lebih mulus atau lebih mudah dilewati, maka barang yang ada di daerah tersebut itu bisa lebih murah. Nah, di sini langsung yang akan kita bahas yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Ya, di sini selanjutnya ada jenis-jenis persebaran penduduk. Yang pertama yaitu persebaran penduduk berdasarkan geografis. Nah, persebaran penduduk berdasarkan geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis persebaran penduduk. Yang pertama yaitu persebaran penduduk berdasarkan geografis. Nah, persebaran penduduk berdasarkan geografisnya adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Kemudian di sini yang kedua ada persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintah. Nah, yang dimaksud poin kedua ini yaitu karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B. Sampai di sini paham? Ya, kemudian di sini saya akan membahas di sini ada kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian. Kemudian yang kedua, kepadatan penduduk agraris. Nah, kepadatan penduduk agraris ini maksud adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, kepadatan penduduk fisiologis. Nah, kepadatan penduduk fisiologis yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah penduduk total baik yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun tidak ya, itu dengan luas lahan pertanian. Nah, kemudian di sini saya tambahkan ada faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi di Pulau Jawa, antara lain sebagai berikut faktor-faktornya ya. Yang pertama itu sebagai pusat pemerintah. Nah, semua pemerintahan pusatnya itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada Jawa apa aja? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. Nah, makanya di Pulau Jawa itu banyak pertanian atau perkebunan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan pekerjaan. Jadi di sana itu banyak ya lapangan pekerjaan. Kemudian faktor yang keempat yaitu tersedia sebagai jenjang dan jenis pendidikan. Nah, di sana banyak universitas-universitas yang sudah negeri ya. Kemudian saya lanjutkan selanjutnya
Faktor yang kelima yaitu memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar, sinyal lancar, kemudian internet lancar di sana.